Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Sahabat Karang Taruna di seluruh Nusantara, kita akan mengulas kembali pada ulasan keempat ini dari Permensos RI nomor 25 tahun 2019. Mudah-mudahan pada kesempatan ini sahabat semuanya dalam keadaan sehat, dan bagi yang tidak sehat mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa berkarya kembali untuk negara dan bangsa. Pada ulasan keempat ini kita akan mengulas bab 5, yaitu pemberdayaan Karang Taruna. Dalam bab 5 ini terdiri dari 10 pasal, dimulai dari pasal 23 dan diakhiri pasal 32. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke pasal 23 dari bab 5 ini. Dalam pasal 23 ini terdapat 4 ayat pembahasan. Ayat pertama menyebutkan pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna. Ayat kedua, klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi percontohan, maju, berkembang, dan tumbuh. Ayat ketiga, klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penilaian terhadap aspek organisasi dan kepengurusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi, kemitraan, dan program kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke pasal 24. Di dalam pasal 24 ini terdapat 5 ayat pembahasan, yaitu ayat ke-1, penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan instrumen penetapan klasifikasi Karang Taruna. Ayat kedua menyebutkan penetapan klasifikasi Karang Taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna kecamatan, kabupaten atau kota, dan atau provinsi. Ayat ketiga menyebutkan Dinas Sosial Daerah Provinsi melakukan pemantauan terhadap penetapan klasifikasi Karang Taruna. Ayat keempat, hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik. Pasal 25 terdapat 2 ayat pembahasan, yaitu ayat pertama menyebutkan pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pengurus Karang Taruna. Ayat kedua menyebutkan dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan badan usaha, potensi sumber kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, dan atau masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pasal 26. Dalam pasal 26 disebutkan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dilakukan dalam bentuk peningkatan manajemen organisasi, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas sumber daya ekonomi, sarana dan prasarana, dan jejaring kerja. Sekarang kita masuk ke pasal 27, yaitu yang berisi penegasan yang kaitannya dengan pasal 26 huruf A. Disebutkan di dalam pasal 27 peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf A dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke pasal 28. Di dalam pasal 28 ini merupakan salah satu bentuk penegasan dari pasal 26 huruf B. Disebutkan dalam pasal 28 peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf B dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan,
bimbingan, serta studi banding. Selanjutnya pasal 29. Dalam pasal 29 ini merupakan penegasan dari pasal 26 huruf C. Disebutkan dalam pasal 29, peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha. Pasal 30. Pasal ini merupakan penegasan kembali dari pasal 26 huruf D. Disebutkan dalam pasal 30, peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf D dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan serta sarana dan prasarana. Pasal 31 merupakan penegasan kembali dari pasal 26 huruf E. Disebutkan dalam pasal 31, peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf E dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan. Selanjutnya kita masuk ke pasal terakhir di dalam ulasan bab 5 ini, yaitu pasal 32, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Karang Taruna akan diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Demikian para sahabat semuanya, ulasan bab 5 Permensos RI nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan dalam konten ini, mohon untuk diluruskan. Terakhir, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.